Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nugroho dari kelas 2G Manajemen NPM 41216000245. Kali ini saya akan membahas tentang demokrasi Indonesia dan arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahan atau kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan berkekuasaan oleh rakyat. Menurut Jimli Asidiki menyatakan bahwa dalam sistem partisipasi demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintah itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Yang kedua, dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup berbagai negara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung atau direct democracy, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana, hanya berbentuk negara kota yang kecil yang pendudukannya hanya lebih kurang dari 300.000 jiwa. Selain itu, ketentuan demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk. Secara umum, sarjana membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung direct atau direct democracy dan demokrasi tidak langsung representatif demokrasi. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer dan atau sistem pemerintahan presidensil. Substantif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melakukan pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama itu periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Yang kedua periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Yang ketiga periode 1966 sampai 1998, masuk demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional menunjukkan sistem presidensil. Yang keempat yaitu periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, yaitu suatu sistem perwakilan. Yang kelima, yaitu suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Berikut struktur
Ketatanegaraan RI sebelum perubahan Undang-Undang 1945. Dan ini lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.